Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nongol untuk menyampaikan narasi-narasi dalil baik Al-Quran maupun hadis tentang bukti para nabi adalah Islam. Yang kita tahu kan selama ini Nabi Isa Nasrani atau Kristen, Nabi Musa dan beberapa nabi Yahudi, agama juga Yahudi, ada seperti Yahudi ras atau Yahudi sebagai sebuah agama. Tapi ternyata Quran menyebut muslimun ini lebih kepada makna hakiki ya guys. Saya sedang bersama anak saya Adim. Nah, nanti saya bacakan ya guys dalil-dalilnya. Coba tong buka tong. Tuh yang Google tadi, coba yang itu dulu yang dibuka. Bentar ya guys, pakai kacamata dulu guys. Maklum guys, udah umur jadi matang, lihat yang huruf kecil-kecil udah agak buram guys. Jadi pakai kacamata guys. Aduh, sahabat ini. Nah. Ya. Ini guys. Adim sebagai asisten saya yang bukain video tuh di kacamata saya, kelihatan kan guys? Video anak saya untuk buka Google tentang bahwa para nabi itu adalah Islam. Ini joggrogan anak saya guys. Tuh, belum tidur dia guys jam segini. Langsung aja saya bacakan ya guys. Agama para nabi adalah Islam. Islam yang artinya penyerahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah agama para nabi. Agama mereka satu, yaitu Islam. Ini beserta dengan dalil-dalilnya, ayat-ayat Qurannya guys. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Ini satu aja contohnya ya guys. Nabi Ibrahim guys. Colokin aja tong biar ngecas. Oh, enggak apa-apa. Enggak. Nabi Ibrahim dawuh atau berkata diabadikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 131. Aslamtu li rabbil alamin. Artinya aku berislam atau menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Kemudian Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Ini diabadikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama bagi kalian, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai muslimun guys, orang Islam. Sedangkan Nabi Yakub ini dikenal dengan bangsa Yahudi ya guys. Ya. Kemudian berkata murid-murid Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Isa,
diabadikan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 52 yang berbunyi washhad bi anna muslimun guys. Sedangkan Nabi Isa dan pengikutnya selama ini kita tahu adalah Nasrani ya. Nah, ini sangat menarik loh guys. Oh ya, artinya guys, maaf. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Berikutnya lagi guys, lumayan banyak guys. Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah berkata kepada kaumnya, ini diabadikan di Quran surah Yunus ayat 84. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin guys. Artinya, maka hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah kalau kalian benar-benar orang Islam. Nah, kemudian di dalam suratnya Nabi Sulaiman guys. Di dalam suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Ratu Balkis dan juga para pengikutnya, ini diabadikan di dalam Quran surah An-Naml ayat 31 yang berbunyi Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin guys. Nabi Sulaiman itu nabinya orang Yahudi guys, salah satu nabi untuk umat Yahudi. Artinya, hendaklah kalian jangan sombong kepadaku dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan sebagai orang Islam. Maksudnya menyerah, serahkan diri kalian. Nah, itu maksudnya muslimun atau muslimin. Kemudian inilah agama para nabi dan juga para pengikut mereka, dan Allah tidak menerima kecuali agama Islam. Oh ya, inna dina indallahil Islam ya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Maksudnya menyerah pasrah kepada Allah. Ya, seperti itu guys. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Ali Imran ayat 85. Ya, sangat menarik guys. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, berbunyi al-anbiya'u ikhwatun li'allatin wa ummahatuhum syattan wa dinuhum wahidun. Artinya, para nabi adalah saudara sebapak. Ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka satu. Nah, penekanan terakhirnya guys. Wa dinuhum wahidun. Agama mereka satu guys. Menyerah pasrah ya kepada aturan Allah, maksudnya tuh gitu guys. Islam tuh ya, Yahudi menyerah pasrah kepada Allah, Nasrani begitu juga, Hindu, Buddha begitu juga dulunya guys. Kan kalau di manuskrip kuno saya dapat info tuh ada 4.200 agama loh guys. Ya, panjang lah guys pokoknya kalau dijelasin ya, seperti itu. Nah, kemudian tambahan berikutnya nih guys adalah tentang
hadis ya guys. Yang tadi Islam, iman, ihsan. Oh, hadisnya ini panjang sekali guys. Langsung aja ke artinya ya guys. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, Sayyidina Umar bin Khattab nih guys. Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, pemuda itu berkata guys kepada Nabi, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, antasyhada alla ilaha illallah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa anna Muhammad Rasulullah." Nah, syahadat maksudnya guys. Jadi rukun Islam yang pertama itu bukan rukun Islam yang pertama, maksudnya 5 rukun Islam itu berdasarkan hadis ini. Ya, kemudian adalah engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya. Ya, 5 rukun Islam ya guys. Kemudian pemuda itu berkata, "Sodaqta, kamu benar." Dan kami semua, kata Sayyidina Umar, heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman." Nabi bersabda, nah ini masuknya rukun iman ya guys, ada 6 ya. Nabi bersabda, engkau beriman kepada Allah 1, malaikat-malaikatnya 2, kitab-kitabnya 3, rasul-rasulnya 4, dan hari akhir 5, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk 6. Kemudian pemuda itu dia berkata, "Kamu benar." Nah, kemudian si pemuda ini berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan." Nabi bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Wah, ini sangat menarik guys. Kemudian pemuda itu berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Nabi bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, pemuda itu berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Nabi bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini lebih kepada kias loh guys. Kemudian orang itu berlalu, dan aku, kata Sayyidina Umar, berdiam diri sebentar. Selanjutnya Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian siapa yang bertanya?" Aku, Sayyidina Umar maksudnya, berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, seperti itu guys. Terima kasih untuk ini hanya untuk melengkapi dari ngecaprak yang tadi guys. Ya, salam sehat untuk semuanya. Ya, salam bahagia. Jangan lupa bahagia selalu guys.
Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.